dan cewek, laki-laki dan Dasarnya perempuan. itu, Betul, ya. pria dan wanita gitu. Dan Karena yang dijelasin Mas Ewin tadi dari bagian 1 sampai terakhir ya. Itu kan kita pelajari selama ini malah kayak di TV, sinetron gitu ya. Tapi secara di sekolah ataupun di buku atau Iya. pakai gadget itu agak jarang yang menjelaskan. Oh, benar. Rata-rata kan hanya mencontohkan kalau ini nggak boleh dipegang, ini boleh dipegang gitu kan. Menurut aku juga Seva ini harus dikembangkan dan harus disosialisasikan lebih luas lagi ya, karena kalau di media sosial tuh sekarang lagi marak banget loh, misalnya tadi kayak di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan gitu, banyak banget Iya. di sosial media gitu. Atau ya. Iya, ataunya Tim gitu. atau ya. Tim ataunya. Jadi jadi benar. mungkin dikasih pengetahuan dari dini sih kalau memang di dunia ini cuma ada laki-laki dan perempuan, X dan Y gitu. Ya. Tapi tadi kan banyak ya dari bagian 1 sampai bagian terakhir itu. Gimana caranya Mas Ewin dan tim untuk menyampaikan kepada anak? Triknya lah seperti apa? Apakah pakai pendekatannya gitu ya? gimana gitu? Jadi konsep awal dari Seva ini saya mengambil lagi itu karena saya dari Bea Cukai, khususnya itu di Kementerian Keuangan. Kita sering atau pernah ya Mbak Amira dan Mas Yusril itu ikut KLC ya. KLC itu adalah e-learning digital yang ibaratnya kita dikasih pemahaman, kemudian nanti ada kuisnya dan lain sebagainya. Lebih kurang ini sama Mas Yusril dan Mbak Almera. Jadi dalam hal ini aplikasi itu dikemas semenarik mungkin. Semenarik mungkin, disampaikan semenarik mungkin dalam bentuk itu tadi kita menimbulkan karakter nih. Dalam hal ini si Seva dan si Sevki. Kemudian karakter ini yang akan menjelaskan. Kalau untuk perkembangannya saya berharap sih nanti aplikasi ini terdiri dari 3 bahasa Mbak. Jadi 3 bahasa itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab Mbak. Jadi apa sih bagian-bagian yang akan disampaikan di aplikasi ini? Pertama itu adalah bagian pendahuluan Mbak. Bagian pendahuluan ini itu bagian pengenalan. Bagian pengenalan di mana bagian pendahuluan ini kita akan menanyakan jenis kelamin dari pengguna aplikasi. Jadi ini kita tanyakan jenis kelaminnya apa, nanti kita akan mengklaster nih Mbak. Mas dan Mbak Almera mengklaster apa-apa aja yang boleh yang ditampilkan, apa-apa saja yang tidak boleh ditampilkan, sudah diklaster di awal ketika login itu Mbak. Kemudian selain klaster jenis kelamin, di sini kita akan mengklaster berdasarkan usia Mbak. Jadi ya, usia anak itu mempengaruhi. Contohnya kita akan cerita haid mungkin belum layak untuk anak usia yang belum haid gitu. Kemudian di bagian pendahuluan ini kita akan menanyakan karakter yang akan menemani. Yang tadi kita sampaikan tadi ada si Seva dan ada si Sevki. Kemudian tadi perkembangannya mungkin akan menanyakan bahasa yang digunakan. Kemudian di bagian kedua tadi kan udah bagian pendahuluan tuh ketika kita login gitu ya. Itu menyampaikan kesempurnaan ciptaan Allah Mbak. Begitu juga Mas Yusril, apa sih yang disampaikan di bagian kesempurnaan ciptaan Allah ini? Kita akan menyampaikan dasar berdasarkan ayat Al-Quran mengenai tujuan penciptaan manusia itu Mbak. Tujuan manusia dan kesempurnaannya itu. Kita punya sistem rangka, sistem organ dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sistem itu kita setelah disampaikan materinya nih, materinya kesempurnaan itu, kalau ke LC kan ada kuis ya Mbak, ada ya Mas ya, kuis yang untuk membuat nilai skor yang apakah lulus atau enggak. Kalau dalam hal ini setiap nanti prosesnya kita akan buat game. Buat game untuk pemantapan dari
materi yang sudah kita berikan, Mbak. Jadi saya contohkan dalam hal ini tadi kesempurnaan ciptaan Allah itu kita akan buat game puzzle. Dalam hal ini game puzzle yang menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Baik itu game sistem rangka nanti kita buat. Jadi ada puzzle-puzzle, kepingan-kepingan puzzle. Nanti kita buat gamenya gitu. Sistem rangka, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem otot. Jadi anak itu, oh ya Allah, ternyata sesempurna itu ciptaan yang Allah berikan ke kita gitu. Jadi yang harus disyukuri. Kemudian setelah game itu diselesaikan, maka ada rewardnya, yaitu penyampaian apresiasi, Masya Allah, Barakallahu fikum, dan lain sebagainya. Yang itu baru 2 bagian, Mbak. Ini sebenarnya panjang nih. Bagian kedua itu kita akan menyampaikan perbedaan laki-laki dan perempuan, Mbak. Bagian ini yang kita sampaikan itu adalah yang memiliki dasar. Kita nggak akan menyampaikan perbedaan laki-laki itu dari segi hidung, Mbak. Nggak mungkin dong. Kalau satu hidung pesek, itu hidung mancung, itu nggak suatu hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ya, Mbak ya. Iya, betul. Nah, jadi ada beberapa yang akan saya sampaikan di perbedaan laki-laki itu yang menurut saya dan sudah saya pelajari itu ada dari segi pakaian. Jelas beda dong. Pakaian laki-laki antara pakaian perempuan itu beda. Yang kedua itu yang tampak beda lagi, hamil dan melahirkan. Nah, hamil dan melahirkan nanti ini akan mungkin ada di klaster juga, di yang mana bentuknya, gambarnya, dan ini akan menggambarkan semuanya, Mbak. Kemudian menyusui. Menyusui. Apa yang kita sampaikan ini tadi kayak hamil dan melahirkan, menyusui, sebenarnya saya sudah riset. Maksudnya dalam hal ini masa menyusui itu di laki-laki kan nggak ada ya, Mbak. Nah, jadi dan itu kan bukan hal tabu, tapi secara agama pun saya sudah riset, itu ada beberapa dalil, Mas Yusril. Itu ada di surat Al-Baqarah dan lain sebagainya, nanti itu akan disampaikan di aplikasi itu. Jadi tidak insya Allah tidak akan lari dari kaidah-kaidah yang sudah ada. Kemudian ini menarik, ada poin haid, Mbak. Poin haid, Mas Yusril, saya rasa ini nggak perlu diketahui laki-laki. Jadi ini ada akan filternya, ada pembatasnya. Jadi akan difilter ketika tadi login awal itu. Jadi berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian itu adalah yang berkaitan biologis kita itu masalah payudara. Nah, ini nanti kita filter juga. Jadi maksudnya payudara ini tidak akan kita tampilkan di laki-laki. Jadi hanya ada di perempuan. Dan gimana sih perkembangannya itu di usia 10 sampai 15, ada yang sekarang yang mensnya di usia 9 tahun dan lain sebagainya. Kalau dari segi laki-laki itu yang akan kita tampilkan itu adalah jakun, Mas. Ya, jakun, saya rasa jakun bukanlah hal yang tabu ya. Jakun itu punya dasar kita menampilkan. Kemudian selanjutnya itu kita akan menampilkan sistem reproduksi atau alat kelamin. Nah, tapi ini sistem reproduksi atau kelamin ini saya sangat hati-hati, Mas. Maksudnya bukan dalam bentuk yang tabu, tapi kita akan menyampaikan alirannya gimana, posisi letak organnya. Jadi yang memang ini akan terjadi perbedaan gitu. Nah, nanti gambarnya insya Allah tidak setabu, maksudnya tidak sevulgar orang menyampaikan bentuk kelamin apa. Jadi kita hanya kayak kalau kita cek Google itu ada ini bentuk kelaminnya itu ada yang menonjol, tapi bukan dalam bentuk gambar, secara biologis. Secara biologis ya. Nah, kemudian itu kita klaster selanjutnya itu aurat laki-laki dan perempuan. Jadi aurat ini kita akan sampaikan itu sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi
Kalau yang tadi itu di perbedaan laki-laki dan perempuan, kita kan menyampaikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi kan kita selanjutnya ada pemantapan nih. Pemantapannya itu kan dalam game saya bilang. Jadi setiap materi itu akan disampaikan dalam bentuk game. Bentuk games. Saat ini games yang nomor 2 tadi yang perbedaan laki-laki dan perempuan, kita akan dalam bentuk panahan, Mas. Jadi yang saya rancang itu dalam bentuk panahan, sehingga sang anak atau apa tuh pengguna aplikasi ini mengetahui nih, apabila ditampilkan suatu pembeda, ini mengambil pembedanya laki-laki apa perempuan. Dan kita akan memberi respon terhadap tindakan game itu. Contohnya ketika dia bilang kita di situ ada pembedaan jakun. Ya, kita akan membuat 2 panah, ya ibaratnya satu laki-laki itu identik dengan biru dan satu lagi busurnya identik dengan pink gitu ya, Mas ya. Ketika dia jakun itu ngeklik di pakai pink, itu salah. Jadi aplikasi akan merespon salah. Begitu juga ketika yang payudara kita sampaikan. Masuk ke bagian 3, Mbak. Ini gak apa-apa ya, panjang ya. Tapi tadi kurang lebih bagian 3 sampai 7 ya kita udah dijelasin sama Mas Ewin tadi di aplikasi udah tadi. Ada gambaran Udah dari ada gambaran. aplikasinya itu kayak gimana gitu. Ya, kurang lebih seperti itu berarti ya. Menarik sih. Tapi keren banget ya. Jadi kita bisa kayak di KLC gitu ya, dikemas seperti KLC. Jadi contohnya dari Kementerian Keuangan juga ya.